Di sini terlihat Nyonya Susie dan anak buahnya akan menghabisi Fred. Jika saja Mike tidak berhasil mengantarkan Dante kepada ibunya hidup-hidup. Fred pun bilang bahwa Mike pasti akan berhasil menjalankan misinya, yaitu menjaga Dante dari pembunuh bayaran. Saat Mike mau mengajar penyelinap itu, Mike terkena tendangan duduan. Ternyata si penyelinap itu adalah Xiaolin. Xiaolin yang sudah mengetahui kalau pekerjaan Mike sebagai pembunuh bayaran, meminta untuk bergabung. Tapi Mike menolaknya. Dengan kemampuan Xiaolin, dia tentu bisa menjadi pembunuh bayaran. Tapi Mike mengingatkan bahwa sekali kamu terjun di dunia hitam ini, maka sulit bagimu untuk kembali. Dan Mike juga tak mau melihat Xiaolin terluka jika mengikuti jejaknya. Kemudian mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan satu pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Dialah Silas, sang pencekik dari San Francisco. Silas dikenal dengan kekuatan pencekiknya sekuat cengkeraman anaconda. Silas menodongkan senjata ke arah Mike. Tiba-tiba ada lagi pembunuh bayaran yang lain. Tapi sudahlah, itu hanya badut. Mungkin badut itu hanya ingin melucu. Silas pun segera mengusir badut tak berguna itu. Dan si badut ketakutan saat mendengar gertakan Silas. Tapi ternyata dari belakang badut itu mengarahkan palu ke kepala Silas. Dan akhirnya Silas tumbang. Ternyata itu bukanlah badut sembarangan. Dia bernama Poco. Dikenal Raja Teka dan tidak memiliki rasa sakit. Poco langsung membuka Mike. Mike pun langsung terpental. Silas kembali tersadar dan dia memburu Xiaolin. Mike yang bertarung melawan Poco berkali-kali mendaratkan pukulannya ke wajah Poco. Tapi Poco benar-benar tak merasakan sakit. Malahan Poco memukuli wajahnya sendiri hingga berdarah dan tetap saja tak merasakan sakit. Dante yang terbangun dari tidurnya merasakan perutnya mules. Kemudian Dante membuang hajatnya dan pelacak di tubuhnya pun keluar. Painful? Silas mencekik leher Xiaolin, tapi Xiaolin dapat mengatasinya dengan membengkokkan jari tangan Silas. Xiaolin akhirnya bisa menghabisi Silas dan dia dapat merasakan sensasi pertama membunuh orang. Mike benar-benar kerepotan menghabisi Poco, padahal sudah bertubi-tubi mengajarnya, tapi Poco si badut tidak mati-mati. Kemudian Mike berhasil menempatkan Poco ke alat pembantaian buatan Fred. Dan akhirnya Poco tewas juga. Mike merasa senang karena Xiaolin juga selamat dan berhasil membunuh Silas. You alright?
Ayumi. Dante yang berhasil mengeluarkan alat pelacaknya berteriak kegirangan. Tapi tiba-tiba datang pembunuh bayaran lagi yang bersiap menebas leher Dante. Dialah Ayumi dari Jepang yang memiliki tendangan secepat kedipan mata. Ayumi tidak langsung membunuh Dante. Sebagai pembunuh bayaran tulen alias tukang kelalen dan bersertifikat BPOM, ia menantang Mike untuk duel. Kemudian Ayumi melompat turun. Dan dengan sekali tendangan, Shaolin terpental dan langsung pingsan. Pay for that. Mike dan Ayumi bertarung dengan tangan kosong. Benar saja, pukulan Ayumi yang secepat kilat berkali-kali mengenai Mike. Mike yang kewalahan akhirnya tumbang. Merasa sudah menang, Ayumi meninggalkan Mike dan segera akan membunuh Dante. Tapi Mike kembali bangkit. Mike yang memiliki ilmu laduni akhirnya bisa dengan cepat beradaptasi menghadapi pukulan Ayumi. Merasa terpojok, Ayumi mengambil pedangnya. Dan di saat Ayumi akan menghujamkan pedangnya, tiba-tiba seorang menembaknya. Dialah Big Roy yang dulu pernah menjadi mentornya di dunia pembunuh bayaran. Big Roy segera akan menembak Dante. Mike melarangnya dan bilang pada Big Roy kalau Dante mati bagaimana nasib Fred teman kita. Big Roy bilang kalau dia sudah berhasil membunuh Dante, dia tidak butuh teman siapapun karena sudah cukup $9 juta menemaninya. You'll be miserable on that. I will blow you. Wouldn't do it in London. Don't check. What happened in London? I have to take some right at this child. Dude, that I'm a anyone but myself. It's about you. Someone who actually having my way I am. Tapi setelah mendengar tausiah Mike, Big Roy tidak jadi membunuh Dante. Kemudian Big Roy menghancurkan alat pelacak Dante dan menyuruh Dante membersihkan badannya untuk kemudian diserahkan ke ibunya. Singkat cerita, Big Roy dan Mike mengantarkan Dante ke Nyonya Susi ibunya dengan memakaikan jas Fred karena Dante tidak bawa baju ganti. Dante yang idiot terus ngomel-ngomel ke Mike atas perlakuannya yang tidak mengenakan. Mengetahui Mike berhasil menyelamatkan Dante, Nyonya Susi kemudian menyerahkan Fred. Dan Nyonya Susi berpesan pada Mike, pergilah kalian dari kota ini dan carilah makan di tempat lain. Karena jika Nyonya Susi melihat Mike lagi, dia akan menghabisinya. Mike merasa senang karena akhirnya bisa menyelamatkan temannya Fred. Dan Fred heran melihat Big Roy memegang alat buatannya. Kemudian Big Roy memencet remote control buatan Fred dan Dante dan segerombolan Nyonya Susi akhirnya meledak. Kepala Dante pun terpental. Big Roy segera memfotonya dan mereka berhasil mendapatkan $9 juta dan dibagi bertiga. Di akhir cerita, Mike dan Big Roy mendepositkan uangnya dan mereka berjalan-jalan mengelilingi dunia. Sementara Fred berhasil menemukan Lilo, sang pujaan hatinya, dan mereka hidup bahagia walaupun hanya 2 minggu. Setelah Lilo tahu kalau Fred pembunuh berdarah dingin, Lilo memutuskan berpisah dengan Fred. Dan film pun selesai.